Selanjutnya Bu Sasi, monggo. Siap Bu. Ini Bu Sasi. Saya spotlight dulu Bu Sasi. Oke, silahkan Bu Sasi. Lagi proses. Oke, sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, hari ini berangkat semua ya? Apa ada yang berangkat? Oh iya, berangkat semua. Bagus, berarti anak-anak semuanya sehat dan bisa nanti belajar dengan baik ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Mbak Anik, coba pimpin berdoa dulu. Kita duduk, siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, anak-anak. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebelum kita belajar, kita menyanyikan dulu lagu wajib yang berjudul Garuda Pancasila. Ya, kita semua berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap ya? Hitungan ketiga, kita mulai nyanyi lagu Garuda Pancasila. Maaf ya. Siap? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukung Patriot proklamasi, sedia berkumpul. Pancasila dasar rakyat makmur tiba di bangsaku. Ayo maju, ayo maju, Ayo maju, maju. Iya, bagus. Sekarang boleh duduk ya. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar yang pelajaran IPAS, kita belajar mengenai macam-macam gaya. Ya, ada apa saja? Ada gaya otot, ada gaya gesek, ada apa lagi? Gaya listrik, ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari satu gaya, yaitu gaya magnet. Nah, sebelumnya guru tanyakan dulu, ini yang untuk menjahit namanya apa ya anak-anak ya? Jarum, Bu. Jarum. Di rumah punya semua jarum ya? Yang biasanya ibu kalian gunakan untuk menjahit baju yang nilai masmu ya. Nah, kira-kira jarum ini itu terbuat dari apa anak-anak bahannya? Besi, Bu. Dari besi. Terus kalau di rumah yang selain jarum yang terbuat dari besi, apalagi contohnya? Paku. Ya, terus apa lagi ini? Bisa, Bu. Ayo, peniti. Ya. Jarum pentul, Bu. Iya, jarum pentul, pinter. Apalagi yuk? Ada? Apalagi nih? Tutup gelas. Terus apa lagi nih? Gunting. Apalagi yang biasa digunakan untuk makan, namanya apa? Sendok. Garpu. Kalau tadi jarum terbuat dari besi. Jarum itu kan bentuknya kecil ya anak-anak ya. Biasanya kalau jatuh ke lantai tidak ada benangnya, itu mencarinya sangat sulit. Ya, apalagi yang ada barang yang lain seperti rumput atau
keramik yang warnanya hitam. Nah, untuk mencari jarum ini biasanya ada sebuah alat yang bisa menarik benda yang terbuat dari besi. Apa coba anak-anak namanya? Magnet. Ya. Kalian punya magnet apa tidak di rumah? Tidak punya. Ya. Nah, ini guru tunjukkan, guru punya namanya magnet. Ya, magnet ini yang bisa menarik apa bisa digunakan untuk mencari tadi jarum yang Cari jarum, Bu. bidang. Ya. Tuh. Karena jarumnya nanti akan menempel. Nah, apa sih magnet itu? Kita lihat tayangannya ini. Ya. Magnet adalah benda yang bisa menarik benda yang terbuat dari besi, Besi. nikel, dan kobar. Ya. Terus, apa sih benda? Sifat-sifat magnet itu apa saja? Salah satu benda yang dapat menarik magnet yaitu namanya benda magnetis. Ya. Jadi benda magnetis itu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya yang seperti tadi. Ada paku, terus apa lagi? Peniti. Terus apa lagi? Jarum. Jepit Kertas. jarum. Gunting. Ya. Selain itu, yang di rumah ada apa lagi coba? Yang Apa ya? sendok, terus garpu. Gelas. Apalagi itu yang di pintu, yang dipegang itu apa namanya? Kunci, Bu. Kunci. Iya, ada kunci, ada handle pintu ya. Terus apa lagi ya? Gelas, Bu. Tutup gelas, pinter. Itu Nah, panci, Bu. tutup panci ya. Esok, Bu. Nah, sekarang selain benda-benda tadi bisa ditarik magnet apa tidak? Bisa. Nah, selain benda tadi ada yang namanya kertas. Kalau kertas kira-kira bisa ditarik oleh magnet apa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa, Bu. Terus Bisa, Bu. plastik. Plastik bisa ditarik apa tidak ya plastik? Tidak. Bisa. Ya. Kayu, pensil terbuat dari kayu. Tidak bisa, Bu. Ya. Jadi benda sifat magnet itu ada dua, yaitu benda magnetis dan benda non-magnetis. Yang magnetis itu yang dapat menarik benda, ya. Kalau yang non-magnetis yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Terus berdasarkan kemampuan tariknya, gaya magnet itu dibagi menjadi 3, ya, dengan kekuatannya. 1, ada benda ferromagnetik, yaitu benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya apa, anak-anak? Besi. Apalagi? Baja. Terus? Nikel. Terus yang kedua, selain ferromagnetik, ada sifat yang kedua, yaitu paramagnetik. Nah, paramagnetik ini adalah benda yang lemah ditarik oleh magnet. Contohnya, yuk baca bersama. Ada berapa ini? Aluminium. Terus apa lagi? Tembaga. Terus ada yang namanya platina. Itu sifat yang kedua, sifat apa? Paramagnetik. Nah, jadi yang belakang tolong perhatikan ya. Jangan dawai sendiri ya. Ya, Bu. Supaya kalian tahu sifat-sifat magnet. Sekarang yang ketiga, yaitu benda diamagnetik. Benda diamagnetik yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya apa, anak-anak? Emas. Plastik. Terus
kertas, plastik, ya, kayu, ya tadi ya. Ya, nah, benda-benda tadi bisa kita jumpai di sekitar kita. Nah, untuk sekarang kita akan melakukan percobaan yang pertama. Ya, nanti Guru akan membagi anak-anak menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, kelompoknya Mbak Anik. Yang kedua, kelompoknya Mbak Lucia. Yang ketiga, kelompoknya Mbak Holipah. Terus yang keempat, kelompoknya Mbak Ini. Nah, untuk LKPD yang pertama ini sesuai dengan percobaan yang pertama. Nanti kalian baca di situ. Kita akan kelompokkan mana benda yang bersifat magnetis dan benda yang bersifat non-magnetis. Nah, siap ya? Siap. Ya, Bu. Nah, Guru bagikan dulu. Nah, sekarang sudah dikerjakan? Sudah, Ya, semuanya saling berpendapat. Tidak ada yang diam saja ya. Saling membagi Ya, jawaban. Bu. Sudah selesai? Sudah. Nah, ya, sekarang coba maju untuk kelompoknya Mbak Anik. Oh iya, Bu, jawabannya sudah siap. betul ya, sudah Ya. bagus. Ya, kelompoknya Mbak Rucia sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Ini, Bu. Bu. Sudah. Oh iya, tulisannya rajin sekali ya. Iya. Ya, terus kelompok ketiga, kelompoknya Mbak Holipah. Sudah selesai ini, Bu. Oh iya, tulisannya juga rajin banget ini ya, Mbak Holipah ya. Bagus sekali. Terus yang keempat, kelompoknya Mbak Heni. Ya, Bu. Oh iya, sama ya. Jadi masing-masing kelompok sudah menjawab LKPD-nya masing-masing dengan jawaban yang sangat bagus ya. Nah, sekarang untuk melanjutkan materi selanjutnya ya, kita sekarang coba kita tepuk tepuk punakawan dulu ya supaya tidak capek. Ya, bareng-bareng ya kita lakukan tepuk punakawan. Iya, sama-sama. Terus Di SM Mar, di Sikar-Sikar, di PP Petro. Ya. Tadi sudah paham ya tentang sifat-sifat magnet. Sekarang kita akan belajar tentang medan magnet. Ya, apa sih medan magnet? Nah, gaya magnet itu tidak hanya berada pada ujung magnet, karena bisa amati gambarnya. Ya, tidak hanya berada pada ujungnya, tapi juga pada semua bagian magnet. Contohnya seperti ini. Nah, ini tidak hanya di pinggir ini, tapi juga bisa di tengah, bisa juga di dalam. Jadi semua magnet ini memiliki gaya yang disebut gaya magnet, semua bagiannya yang disebut dengan medan magnet. Daerah sekitar magnet ini yang bisa menarik benda yang disebut dengan medan magnet. Kalau berdasarkan gambar lagi ya, ini ada gambar kutub magnet. Apa sih kutub magnet? Kutub magnet ini yang memiliki kekuatan magnet paling besar. Menikmati kenurahan. Nah, kutub magnet ini dibagi menjadi 2. Nah, Bu Guru gambarkan di sini ada huruf N dan huruf S. Yang huruf N itu singkatannya apa coba? North, ya, N-O-R-T-H. Apa sih North? Artinya apa coba? Utara. Utara. Jadi ada kutub utara. Terus yang S itu south. South. Iya, pintar, ya. Selatan. South itu artinya selatan. Jadi magnet itu memiliki 2 kutub. Yang satu namanya kutub utara dan kutub selatan. Ya. Apa sih keistimewaannya? Nah, kalau kutub magnet yang utara sama utara itu didekatkan,
magnet itu akan tolak-menolak atau tidak nempel, ya. Tidak Nggak mau ya, Bu, ya? tarik-menarik. Tidak Iya. mau nempel ya, Bu, ya? Iya, nggak mau nempel karena sama, ya. Oh. Tapi kalau utara sama selatan ketemu, dia akan tarik-menarik, ya. Akan sangat kuat kalau kutubnya berbeda. Berlawanan. Ini namanya kutub magnet. Ulangi, itu ada dua, yaitu utara dan selatan. Sifatnya mereka akan tolak-menolak kalau kutubnya sama. Dan akan tarik-menarik kalau kedua kutubnya berbeda. Berlawanan. Iya. Nah, untuk kegiatan yang kedua ini, Guru akan membagikan lagi LKPD yang kedua. Ya, seperti kelompok yang tadi ya, masih sama ya. Nah, Bu Guru bagian lembarannya kita akan tunjukkan ya untuk percobaan yang kedua ini mengenai kutub magnet yang sesuai ya, apa akan tarik menarik atau tolak menolak ya. Guru bagikan. Sudah selesai? Selesai, Bu. Ya, pokoknya semuanya dalam satu kelompok harus saling kerjasama, ya. Tidak ada yang Ya, Bu. bermain sendiri, tidak ada yang sombong, tidak mau menulis, ya. Semuanya saling kerjasama, sama-sama belajar. Ya, untuk presentasi yang pertama, kelompoknya Mbak Anik. Iya, Bu, siap. Ini, Bu, Iya. sudah selesai. Oh iya, sudah selesai, lengkap dengan gambarnya juga ya. Gambarnya Ya, sangat Bu. bagus sekali. Ya. Terus untuk kelompok yang kedua, ya, ya Mbak Rucia. Oh iya, sudah ya. Gambarnya sudah diberi warna sesuai dengan perintah yang ada di LKPD-nya. Terus kelompok ketiga, Mbak Khalifah. Ini, Bu, udah selesai, Bu. Iya, sama. Warnanya juga sudah sama. Ada merah dan biru. Nah, kelompok keempat. Kelompoknya Mbak Heni. Ya, Bu. Ini, Bu, udah selesai. Iya, bagus sekali. Semuanya sudah mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada pada lembar kerja. Ya, kalau semuanya sudah, Guru akan membagikan ya lembar untuk, kalau tadi kan kerjasama ya, diskusi. Kalian sudah paham apa belum? Sudah, Bu. Ya, kalau Sudah, sudah Bu. paham, coba Guru ulangi. Ya, tadi yang pertama tentang apa? Sifat-sifat magnet. Terus yang kedua, benda-benda yang ditarik kuat oleh magnet, ya, yang ditarik lemah oleh magnet. Terus yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Terus yang ketiga yaitu kutub magnet. Kutub magnet. Kalau tadi sudah secara berkelompok, sekarang Guru bagikan lembar untuk evaluasi diri. Ya, nanti Guru berikan soal. Kalian kerjakan sendiri-sendiri. Ya, coba dijawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, ditulis di buku tugas ya, yang ini ya. Ya, Bu. Ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Udah selesai, Bu. Aku, Bu. Iya, kita koreksi satu-satu ya. Ya, Bu. Ya, coba dikumpulkan. Oh iya, udah semua ya. Udah lengkap. Mulai dari jawaban nomor 1 sampai nomor 5, jawabannya sudah betul. Tapi ada yang kurang ini. Ada yang nilainya kok di bawah KKM. Ya. KKM-nya kan 75. Ini nilainya masih 60, hanya betul 2. Nah, siapa itu? Nanti Guru umumkan yang nilainya sudah 100. Nanti Guru berikan soal untuk pengayaan. Ya. Dan untuk nanti anak yang nilainya masih di bawah KKM, nanti akan Guru berikan soal untuk remedi. Jadi nanti di lain waktu. Ya.
Terus sekarang anak-anak tadi mulai belajar dari pertama, ya. Kalian lihat gambar magnet, macam-macam benda yang ditarik oleh magnet, itu menyenangkan apa tidak? Menyenangkan, Bu. Nah, menyenangkan ya. Terus, sudah paham semua apa belum? Sudah, Bu. Nah, terus untuk kegiatan selanjutnya, kalau sudah paham, apa ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah, Bu. Pintar Cukup, semua ya? Bu. Iya, muridnya Bu. pintar semua karena di rumah rajin belajar juga ya. Iya. Sudah mau Sekarang? pulang, Bu. Iya, sebentar lagi ya. Selanjutnya, setelah nanti kalian belajar sifat, tukun kutub, nanti ya pertemuan selanjutnya untuk pelajaran IPAS, kita akan belajar untuk apa sih magnet itu ya. Kita akan belajar tentang manfaat dari magnet. Ya, salah satunya yaitu digunakan untuk kompas. Ya, terus bisa lagi yang ada di rumah itu pada tutup pintu kulkas itu ada magnetnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Ya. Untuk Ya, pelajaran Bu. hari ini, guru cukupkan sekian. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Dan tadi anak yang nilainya masih di bawah KKM, jangan berkecil hati. Ya, nanti Bu Guru akan bantu supaya nanti nilainya lebih naik lagi, lebih meningkat. Ya, tetap belajar di rumah maupun di sekolah, tetap semangat ya anak-anak ya. Iya, Bu. Nah, sekarang Ya, Bu. kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Ya, yuk Mbak Ani pimpin doa dulu. Siap, Bu. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam pada Bu Guru. Selamat siang. Selamat siang, Bu Guru. Ya, selamat siang. Terakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Dari teman dulu nih, siapa yang bertugas? Ya Bu, saya Bu Sriningsih. Bu Sriningsih. Ya, terima Bisa kasih. stop share, Bu Sasti. Nggih. Terima kasih. Maaf Bu Sasi, saya hanya memberikan komentar dan Oke, Bu, monggo. sedikit koreksi saja. Nggih, monggo. Iya, dari penampilan Bu Sasi sangat bagus dan suara juga jelas. Anak-anak juga sudah paham ya. Ini dari penampilan Bu Sasi jenengan sampun maringi apa ya? Konkretnya sudah ada dari media konkretnya, dari medianya yaitu magnet dan benda-benda yang tidak bisa ditarik dan yang bisa ditarik. Terus LKPD-nya juga sudah ada dan sedikit koreksi saya, hanya itu diapresiasi Bu, diapresiasi jenengan belum mengabsen murid. Tadi mungkin lupa nggih. Sama yang terakhir itu kalau bisa ya itu ada lagu daerah sebelum anak-anak pulang sekolah setelah berdoa atau gimana. Hanya itu saja Bu ya koreksi saya. Terima kasih. Nggih mangga Bu. Nggih, monggo. Nggih, assalamualaikum. Terima kasih, Bu Sri. Bu Sri Selasri. Ya, Bu Ratna, terima kasih sebelumnya. Bu Sasi Mardikawati. Oke, Bu. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya Bu, sudah berhasil Betul. melaksanakan peer teaching hari ini. Matur Cuma mungkin sedikit masukan dari saya, nanti mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti untuk kedepannya dipakai untuk perbaikan. Oke, tadi yang pertama ya Bu, antara
yang panjenengan sampaikan dengan tayangan di layar tadi awal-awalnya itu belum match ya Bu, ya. Belum sesuai. Tadi kan panjenengan kan itu anak-anak diajak menyanyi ya, tetapi yang tampil tadi kan tulisan magnet gitu ya. Oh iya, benar-benar. Ya. Nanti untuk kedepannya mohon untuk dipersiapkan lagi. Jadi antara apa yang panjenengan sampaikan dengan tayangan di PPT atau di layar itu sesuai. Oke. Kemudian tadi panjenengan sudah menggunakan benda-benda nyata. Alangkah baiknya tadi apabila panjenengan sekalian mempraktekkan Bu. Tadi ada di PPT kan ada peniti, ada benda-benda dari besi itu loh. Tadi langsung dipraktekkan secara nyata di depan anak-anak begitu, tidak hanya di layar saja. Itu saya kira anak-anak akan lebih mengena, apalagi nanti kalau sudah praktek PPL betul itu anak-anak kan nanti praktek langsung dengan benda-benda itu. Kemudian ini Bu, tadi mohon maaf ya Bu ya, tampilan panjenengan tadi kan maaf tidak kelihatan ya, sehingga apa yang panjenengan sampaikan tadi kan mungkin murid-muridnya kurang begitu jelas begitu. Ya nanti untuk tapi saya yakin nanti kalau panjenengan sudah di lapangan langsung itu nanti kan tidak akan ada itu kendala itu. Kemudian pembentukan kelompok tadi sudah guru yang menyampaikan, terima kasih, sehingga anak-anak tidak begitu ribet untuk untuk pembentukan kelompoknya. Setelah mengerjakan LKPD ini tadi, mohon maaf Bu, tadi kan dari LKPD kemudian mau langsung ke evaluasi ya. Ya enggak apa-apa, tadi mungkin agak magrek gitu. Ya, LKPD langsung langsung ini kita langsung evaluasi lah. Ya enggak apa-apa, tapi itu sudah langsung penjenengan tindak lanjuti dengan anak-anak ini kita merefleksi, akhirnya merefleksi dulu, kemudian menyimpulkan, baru kemudian penjenengan melaksanakan evaluasi. Kemudian ada tindak lanjut ya Bu, tadi tindak lanjut untuk anak-anak yang di bawah KKM diberi perbaikan, yang di atas KKM diberi pengayaan, kemudian selain itu juga penjenengan sampaikan materi pembelajaran untuk pertemuan berikutnya tadi sudah disampaikan. Kemudian pesan moral ya Bu ya. Pesan moral nanti bisa disampaikan, kalau bisa pesan moral nanti agak disesuaikan dengan materi yang diberikan. Tetapi seandainya tidak bisa dikaitkan juga tidak masalah. Yang penting ada pesan moral yang disampaikan ke anak-anak, sehingga anak-anak itu hari demi hari itu mentalnya semakin bagus, sikap tingkah lakunya semakin membaik. Saya kira itu Bu sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kurang pasnya saya mohon maaf. Terima kasih Bu Sri. Bu Ratna, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Bu Sri. Saya sedikit saja ini ya yang saya sampaikan ke Bu Sasi. Tadi materinya tentang IPA ya Bu ya, magnet gitu. Sudah baik, ada percobaannya Bu. Jadi ada tadi nempel-nempel benda yang ditempel sama yang tidak nempel. Ya, yang itu sifat-sifat magnet ya tadi ya, indikatornya apa ya Bu ya? Indikatornya. Mengenal gaya magnet dan sifatnya. Mengenal gaya magnet dan sifat magnet. Jadi bisa alangkah lebih baiknya itu dieksplor, ada percobaan untuk mengidentifikasi sifat-sifat magnet itu apa saja, itu kan banyak ya, jadi tidak hanya sekedar menarik, jadi ada kutub utara, kutub selatan, terus menarik benda-benda besi dan terbuat besi dari baja, terus apalagi ya, itu bisa sebenarnya semua itu dipraktikkan gitu ya, memungkinkan, cuma tadi belum semuanya ya kayaknya Bu ya. Itu lebih menarik kalau semuanya bisa dipraktikkan, jadi anak itu tahu oh ini tuh sifatnya, jadi ada pembuktian nyatanya gitu ya, realistiknya. Kemudian tadi di bagian akhir mungkin bisa disampaikan kenapa kita perlu mempelajari atau manfaat dari mempelajari sifat magnet itu untuk kehidupan. Itu penting, jadi anak itu merasa belajar hari itu ada manfaatnya untuk kehidupan saya gitu ya. Jadi apa sih kita butuh mempelajari magnet itu untuk apa gitu. Itu Ibu perlu mencari sesuatu yang
manfaat belajar dari sifat magnet itu untuk kehidupan khususnya anak saat ini di kehidupan sekitar itu apa? Itu perlu disampaikan. Jadi menghubungkan ya Bu ya. Oke, gitu aja Bu Sasi. Yang lainnya sudah Terima bagus. kasih Bu Ratna. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman.